Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Irfan Sihombing dengan NIM 2001114 sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister of Science sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah patofisiologi. Nah, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi patofisiologi sistem kardiovaskular. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Dela Yunitasari, Denisha Fitriyuti, Deska Z. Elzuela, Hadistri Sekar Anggraini, Irfan Sihombing, Salsabila Zahira, Tengku Sela Mardianti, dan Violin Sugesti Syaputri. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Patofisiologi sistem kardiovaskular. Yang pertama, patofisiologi hipertensi heart disease atau HHD. Patofisiologi dari penyakit jantung hipertensi adalah satu hal kompleks yang melibatkan banyak faktor yang saling mempengaruhi, yaitu hemodinamik, struktural, neuroendokrin seluler, dan faktor molekuler. Faktor-faktor ini memegang peranan dalam perkembangan hipertensi dan komplikasinya. 1. Hipertrofi ventrikal kiri. Hipertrofi ventrikal kiri merupakan pertambahan massa pada ventrikel atau bilik kiri jantung yang merupakan respons sel miosit terhadap stimulus disertai peningkatan tekanan darah. Hipertrofi miosit terjadi sebagai mekanisme kompensasi peningkatan tekanan afterload. Stimulus mekanis dan neurohormonal yang menyertai hipertensi akan mengaktifasi pertumbuhan sel miokard, ekspresi gen, dan berujung kepada hipertrofi ventrikal kiri. Aktivasi sistem renin-angiotensin akan menyebabkan pertumbuhan intestitium dan komponen sel matriks. Berbagai bentuk hipertrofi ventrikal kiri telah diidentifikasi. Yang pertama, hipertrofi ventrikal kiri konsentrik. Terjadi peningkatan massa dan ketebalan serta volume dan tekanan diastolik yang pasiennya memiliki prognosis yang lebih buruk. Yang kedua, hipertrofi ventrikal kiri eksentrik. Terjadi peningkatan hanya pada lokasi tertentu, misalnya daerah septal, dapat menyebabkan disfungsi miokard sistolik dan diastolik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Denisha Fitriyuti, NIM 2001101. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Yang kedua ada abnormalitas atrium kiri. Abnormalitas atrium kiri meliputi perubahan struktural dan fungsional. Hipertensi akan meningkatkan volume diastolik akhir di ventrikel kiri sehingga atrium kiri akan mengalami perubahan fungsi dan peningkatan ukuran. Peningkatan ukuran atrium kiri tanpa disertai gangguan katup biasanya menunjukkan hipertensi yang sudah berlangsung lama atau kronis dan mungkin berhubungan dengan derajat keparahan disfungsi diastolik ventrikel kiri. Pasien juga dapat mengalami fibrilasi atrium dan gagal jantung. Yang ketiga ada gangguan katup. Hipertensi berat dan kronik dapat menyebabkan dilatasi pada pangkal aorta yang menyebabkan insufisiensi katup. Hipertensi yang akut mungkin menyebabkan insufisiensi aorta akan kembali normal jika tekanan darah dikendalikan, selain menyebabkan regurgitasi atau aliran balik aorta. Hipertensi juga akan mempercepat proses sklerosis aorta dan regurgitasi katup mitral. Yang keempat ada gagal jantung. Gagal jantung merupakan komplikasi yang sering terjadi pada hipertensi kronis yang menunjukkan gejala-gejala gagal jantung dan dapat bersifat asimptomatis atau tanpa gejala. Yang kedua ada disfungsi diastolik sering terjadi pada penderita hipertensi yang disertai hipertrofi ventrikel kiri disebabkan oleh peningkatan tekanan afterload, penyakit arteri koroner, penuaan, disfungsi sistolik, dan fibrosis. Yang ketiga, ada disfungsi sistolik asimptomatis, biasanya mengikuti disfungsi diastolik, hipertrofi ventrikel kiri, gagal mengkompensasi peningkatan tekanan darah sehingga lumen ventrikel kiri berdilatasi untuk mempertahankan cardiac output. Sekian presentasi dari saya, maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baiklah, perkenalkan saya Deska Z. Elzuela dengan NIM 2001102. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya. Dalam waktu yang lama,
fungsi sistolik ventrikel kiri akan menurun yang mengaktifkan sistem neurohormonal dan renin-angiotensin, sehingga meretensi garam dan air serta meningkatkan vasokonstriksi perifer dan menyebabkan disfungsi. Peningkatan mendadak tekanan darah dapat menyebabkan edema paru tanpa adanya perubahan fraksi ejeksi ventrikel kiri. Dilatasi ventrikel kiri atau asimptomatik atau simptomatik dapat meningkatkan resiko kematian. Disfungsi ventrikel kiri serta dilatasi septal dapat menyebabkan penebalan ventrikel kanan dan disfungsi diastolik. Selanjutnya, iskemia miokard. Pada pasien hipertensi dapat timbul iskemia miokard yang bermanifestasi sebagai nyeri dada atau angina pectoris. Hal ini dikarenakan hipertensi menyebabkan peningkatan tekanan di ventrikel kiri dan transmural. Peningkatan beban kerja yang mengakibatkan hipertrofi ventrikel kiri, suplai oksigen yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan otot jantung yang membesar dan akan menyebabkan nyeri dada. Yang keenam, aritmia jantung. Aritmia jantung yang sering ditemukan pada pasien hipertensi adalah fibrilasi atrium, kontraksi prematur ventrikel, dan takikardia ventrikel. Berbagai faktor berperan dalam mekanisme aritma seperti miokard yang sudah tidak homogen, perfusi buruk, fibrosis miokard, dan fluktasi pada saat afterload. Fibrasi atrium dapat menyebabkan disfungsi sistolik dan diastolik serta meningkatkan risiko komplikasi tromboembolik seperti penyebab aritmia. Seperti ini diduga akibat proses penyakit arteri koroner dan fibrosis miokard yang berjalan bersamaan. Selanjutnya, patofisiologi stroke hemoragi dan non-hemoragi. Yang pertama ada stroke hemoragi. Stroke hemoragi disebabkan oleh pendarahan ke dalam jaringan otak atau disebut hemorragia intracerebrum atau hematon intracerebrum atau ke dalam ruang subarachnoid, yaitu ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak. Disebut hemorragia subarachnoid. Ini adalah jenis stroke yang paling mematikan, tetapi relatif hanya menyusun sebagian kecil dari stroke total, 10-15% untuk pendarahan intracerebrum dan 5% untuk pendarahan subarachnoid. Biasanya terjadi saat melakukan aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat. Selanjutnya yang kedua, patofisiologi transient ischemic attack atau TIA. Transient ischemic attack terjadi karena adanya penyempitan pembuluh darah di otak akibat adanya suatu arteroma atau trombus yang terbentuk di dalam pembuluh darah arteri karotis, sehingga berkurangnya aliran darah ke otak, dan adanya emboli cerebral, yaitu trombus berupa bekuan darah. Dinding arteri yang berasal dari tempat lain terlepas, mengalir dan menyumbat pembuluh darah arteri vertebratis di otak. Selanjutnya, trombus ataupun emboli menyebabkan otak kelainan suplai darah. Penyumbatan ini dapat menimbulkan gejala defisит neurologi sesuai daerah otak yang terkena. Gejala defisit itu dapat berupa hemiparesis atau hemiparestesia, yaitu otot lemah atau kelumpuhan parsial pada satu sisi tubuh yang dapat mempengaruhi lengan, kaki, dan otot wajah. Tetapi, otak akan mencoba memulihkan aliran darah dengan vasodilatasi. Jika suplai darah dapat dipulihkan, maka fungsi dari sel-sel bagian otak yang terkena akan dapat berfungsi kembali. Gejala tersebut akan hilang dan keadaan akan kembali sehat. Baiklah, saya Irfan Sihombing akan melanjutkan materi berikutnya. Selama perdarahan intracerebral, terjadi akumulasi darah yang cepat dalam parenkim otak yang menyebabkan gangguan anatomi normal dan peningkatan tekanan lokal. Tergantung pada dinamika ekspansi hematoma atau pertumbuhan, kerusakan primer terjadi dalam waktu beberapa menit hingga jam setelah onset pendarahan. Kerusakan sekunder sebagian besar disebabkan karena adanya darah dalam parenkim dan juga tergantung pada volume hematoma, usia, dan volume ventrikular. Hal ini dapat terjadi melalui jalur sitotoksisitas, hipermetabolisme, eksitotosisitas, depresi,
serta stres oksidatif dan peradangan. Pada akhirnya, patogenesis ini menyebabkan gangguan irreversibel komponen unit neurovaskular dan diikuti oleh gangguan pada blood-brain barrier dan edema otak, mematikan dengan kematian sel otak besar. Sementara mediator inflamasi yang dihasilkan secara lokal untuk merespon kematian otak atau cedera otak memiliki kapasitas untuk menambah kerusakan yang disebabkan oleh cedera sekunder. Keterlibatan sel-sel inflamasi sangat penting untuk menghilangkan pecahan sel dari hematoma yang merupakan sumber peradangan. Selanjutnya ada stroke non-hemoragi. Stroke non-hemoragi disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis yang memberikan vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Saat terbentuknya plak fibrosis atau ateroma di lokasi yang terbatas seperti di tempat percabangan arteri, trombosit selanjutnya melekat pada permukaan plak bersama dengan fibrin. Pelekatan trombosit secara perlahan akan membesar ukuran plak sehingga terbentuk trombus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya Salsabila Zaira Ananda akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Nah, selanjutnya trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa hingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, lalu menyebabkan pengurangan aliran darah yang menuju ke otak sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan glukosa akan menyebabkan asidosis. Lalu asidosis akan mengakibatkan natrium, klorida, dan air masuk ke dalam sel otak dan kalium meninggalkan sel otak sehingga terjadi edema setempat. Kemudian kalsium akan masuk dan memicu serangkaian radikal bebas sehingga terjadi perusakan membran selalu mengkerut dan tubuh mengalami defisit neurologis lalu mati. Nah, selanjutnya yaitu patofisiologi dekompensasi jantung. Mekanisme yang mendasari gagal jantung meliputi gangguan kemampuan kontraktilitas jantung yang menyebabkan curah jantung lebih rendah dari normal. Frekuensi jantung adalah fungsi dari sistem saraf otonom. Bila curah jantung berkurang, sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk mempertahankan curah jantung. Dan bila mekanisme kompensasi ini gagal untuk mempertahankan perfusi jaringan yang memadai, maka volume sekuncup jantunglah yang harus menyesuaikan diri untuk mempertahankan curah jantung. Pada slide berikutnya terdapat gambar dari jantung. Baiklah, selanjutnya volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa pada setiap kontraksi, yang tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama preload, yaitu sinonim dengan hukum Starling pada jantung yang menyatakan bahwa jumlah darah yang mengisi jantung berbanding langsung dengan tekanan yang ditimbulkan oleh panjangnya regangan serabut jantung. Yang kedua, kontraktilitas, yaitu mengacu pada perubahan kekuatan kontraksi yang terjadi pada tingkat sel dan berhubungan dengan perubahan panjang serabut jantung dan kadar kalsium. Dan yang ketiga, afterload, mengacu pada besarnya tekanan ventrikel yang harus dihasilkan untuk memompa darah melawan perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh tekanan arteriol. Jika terjadi gagal jantung, tubuh mengalami beberapa adaptasi yang terjadi baik pada jantung dan secara sistemik. Jika volume sekuncup kedua ventrikel berkurang akibat penekanan, kontraktilitas atau afterload yang sangat meningkat, maka volume dan tekanan pada akhir diastolik di dalam kedua ruang jantung akan meningkat. Hal ini meningkatkan panjang serabut miokardium pada akhir diastolik dan menyebabkan waktu sistolik menjadi singkat. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka akan terjadi dilatasi ventrikel. Baiklah, selanjutnya patofisiologi acute coronary syndrome atau ACS, pembentukan plak arteriosklerotik, inisiasi proses arteriosklerosis, peran endotel.
Arteriosklerosis merupakan proses pembentukan plak di tunika intima, arteri besar dan arteri sedang. Proses ini berlangsung terus selama hidup sampai akhirnya bermanifestasi sebagai SKA. Proses arteriosklerosis ini terjadi melalui 4 tahap. 1. Kerusakan endotel. 2. Migrasi kolesterol LDL atau low density lipoprotein ke dalam tunika intima. 3. Respon inflamatorik. Dan 4. Pembentukan kapsul fibrosis. Beberapa faktor risiko koroner turut berperan dalam proses arteriosklerosis, antara lainnya seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes, dan merokok. Faktor ini dapat menyebabkan kerusakan endotel dan selanjutnya menyebabkan disfungsi endotel. Disfungsi endotel memegang peranan penting dalam terjadinya proses arteriosklerosis. Jejak endotel mengakibatkan proses inflamasi, migrasi, dan proliferasi sel. Kerusakan jaringan, lalu terjadi perbaikan, dan akhirnya pun menyebabkan pertumbuhan plak. Selanjutnya, ada perkembangan proses arteriosklerosis, peran proses inflamasi. Jika endotel rusak, sel-sel inflamatorik, terutama monosit, berimigrasi menuju ke lapisan subendotel dengan cara berikatan dengan molekul adesif endotel. Jika sudah berada pada lapisan subendotel, sel-sel ini mengalami diferensiasi menjadi makrofag. Makrofag akan mencerna LDL, teroksidasi, dan juga berpenetrasi ke dinding arteri, berubah menjadi S-form, dan selanjutnya akan membentuk fatty streak. Makrofag yang teraktivasi ini melepaskan zat-zat ke makrotraktan dan sitoksin, misalnya monoksidi, semotraktan, protein 1, tumor nekrosis faktor A, CD40, dan kreatif protein, yang makin mengaktifkan proses ini dengan merekrut lebih banyak makrofag, sel 1T, dan sel otot polos pembuluh darah, atau yang mensintesis komponen matriks ekstraseluler pada tempat terjadinya plak. Selanjutnya, disrupsi plak, trombosis, dan SKA. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inti lipid yang besar, kapsul fibrosa yang tipis, dan inflamasi dalam plak merupakan predisposisi untuk terjadinya ruptur. Setelah terjadinya ruptur, plak maupun erosi endotel, matriks subendotelial akan terpapar darah yang ada di sirkulasi. Hal ini menyebabkan bahwa adesi trombosit yang diikuti aktivasi dan agregasi trombosit, selanjutnya terbentuk trombus.